Selamat datang di pembahasan kita kali ini, di mana kita akan bedah tuntas soal cybersecurity atau keamanan siber. Anggap saja ini perisai digital yang suka nggak suka wajib kita punya di zaman sekarang. Oke, untuk mulai, coba deh Anda bayangin ada sebuah dunia lain, sebuah dunia paralel yang sebenarnya eksis di samping kita setiap saat. Dan di dunia ini, kita semua itu terkoneksi, setiap detik, setiap saat. Kita saling berbagi info, pakai layanan-layanan penting, ya dari m-banking sampai buat scroll-scroll media sosial. Nah, itulah dunia siber. Tapi pertanyaannya, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir sebenarnya seberapa aman dunia digital ini? Tempat kita tinggal hampir setiap hari. Nah, pertanyaan krusial inilah yang jadi inti dari cybersecurity. Ini adalah garis pertahanan pertama kita ya kan? Garda terdepan kita dalam menghadapi dunia digital dan semua bayang-bayang gelapnya. Jadi, apa itu cybersecurity? Gampangnya gini, ini adalah semua usaha buat melindungi apapun yang terhubung ke internet. Mulai dari komputer kita, HP, server-server perusahaan besar, jaringan, dan yang paling penting, data kita. Melindungi dari apa? Ya, dari serangan-serangan jahat. Kalau kita ngomongin cybersecurity, para ahli itu sering banget pakai kerangka yang namanya CIA Triad. Ini bukan badan intelijen ya. CIA di sini singkatan dari 3 pilar utama. Confidentiality atau kerahasiaan, intinya data kita cuma bisa diakses sama yang berhak. Terus integrity atau integritas, yang mastiin data kita nggak diubah-ubah sembarangan. Dan terakhir availability atau ketersediaan, yang menjamin sistem dan data kita selalu bisa diakses pas kita butuh. Dan percayalah, kebutuhan akan perlindungan ini tuh bukan barang baru. Ini udah berkembang bareng sama internet itu sendiri. Dulu, di tahun 70-an, ada worm komputer pertama, namanya Creeper, yang kemudian memicu lahirnya antivirus pertama. Terus di tahun 2000-an, serangannya makin profesional. Dan lihat sekarang, ancaman modern itu udah canggih banget. Pakai AI, ransomware yang dioperasikan manusia, wah, skalanya udah masif. Oke, jadi musuhnya tuh siapa aja sih? Apa aja ancaman yang benar-benar mengintai kita di luar sana? Pertama, yang paling umum, malware. Ini singkatan dari malicious software, alias perangkat lunak jahat. Pikirin aja ini kayak virus, spyware, atau ransomware yang sengaja dibuat buat nyelinap ke perangkat kita. Tujuannya, ya buat ngerusak atau lebih parah lagi, nyuri data kita. Terus ada phishing. Nah, ini yang sering banget kejadian. Ini tuh intinya penipuan. Jadi penyerang bakal pura-pura jadi pihak yang kita percaya, misalnya ngirim email palsu dari bank, buat mancing kita ngasih info sensitif. Apa contohnya? Ya kata sandi atau nomor kartu kredit kita. Selanjutnya, ada serangan denial of service atau DOS. Bayangin aja sebuah pintu masuk toko yang tiba-tiba diserbu ribuan orang sekaligus. Pasti macet total kan? Nah, serangan DOS itu kayak gitu. Sistemnya dibanjiri traffic data sampai akhirnya down dan nggak bisa diakses sama sekali oleh pengguna yang sah. Nah, yang menarik di sini adalah ternyata nggak semua serangan itu sama, motifnya beda-beda. Kalau cybercrime, tujuannya jelas cari untung, cari duit. Kalau cyber attack, ini lebih ke politik, bisa buat mata-matain negara lain. Nah, yang paling ngeri, cyberterorisme. Tujuannya buat bikin panik dan ketakutan massal. Dan seberapa besar sih masalah ini? Coba lihat angka ini. Diperkirakan kerugian gara-gara kejahatan cyber di seluruh dunia bisa nyampe 10,5 triliun dolar AS per tahun di 2025. Itu angka yang gila banget kan? Susah ngebayanginnya. Oke, ancamannya nyata dan besar. Terus gimana? Gimana caranya kita bisa membangun perisai digital buat diri kita sendiri? Kuncinya adalah pertahanan berlapis. Jadi kita nggak bisa cuma ngandelin satu hal, kita harus ngelindungin semuanya. Mulai dari level jaringan, pakai firewall, terus keamanan data di cloud, pastiin aplikasi yang kita pakai juga aman, sampai ke perangkat-perangkat pintar atau IoT di rumah kita. Semuanya harus ada lapisannya. Terus, gimana caranya memperkuat tiap lapisan itu? Nah, disinilah kita pakai beberapa teknik kunci. Ada enkripsi yang ibaratnya mengubah data kita jadi kode rahasia. Ada autentikasi buat verifikasi kalau yang mau masuk itu beneran kita. Terus ada patching, ini penting banget, yaitu rajin update software buat nambal celah-celah keamanan yang baru ketahuan. Tapi, secanggih apapun teknologinya, itu cuma setengah dari cerita. Tahu nggak komponen terpenting dari semua ini? Ya kita sendiri. Anda, saya, para pengguna akhir. Kitalah garda terdepannya.
Dan sebenarnya, jadi garda terdepan itu nggak serumit kedengarannya loh. Ada beberapa langkah super simple tapi dampaknya gede banget. Pertama, pakai kata sandi yang kuat dan unik. Kedua, wajib aktifkan autentikasi multifaktor atau MFA. Ketiga, jangan malas buat update perangkat lunak. Dan keempat, selalu waspada sama email atau link aneh yang bisa jadi jebakan phishing. Serius, 4 hal ini aja udah bikin perbedaan besar. Jadi, kesimpulannya apa? Gini, keamanan digital itu bukan lagi sekedar pilihan atau nice to have. Di zaman sekarang, ini adalah sebuah keharusan, mutlak, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar untuk masa depan. Seiring teknologi makin maju, khususnya kecerdasan buatan atau AI, kira-kira AI ini bakal jadi perisai terkuat kita? Atau malah jadi ancaman cyber terbesar yang pernah ada? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama.